tugas kita di sini adalah kita mau cari domain dan range dari fungsi f, fungsi g, fungsi f ditambah g, dan fungsi f dikali g. Ya. Sebelum kita mulai, kita review dulu sedikit ya. Misalnya kita punya fungsi f, ya. Kita punya fungsi f, katakanlah ini fungsi f, maka ini ada inputnya dan ada outputnya. Input itu misalnya ya, ini input, misalnya inputnya x, ya kan. Nah, outputnya adalah y ini adalah sama dengan fx. Jadi domain yang kita maksudkan di sini adalah interval. Ya, domain itu adalah interval di mana semua input ini berada, sehingga kalau dimasukkan kita akan menghasilkan output yang merupakan bilangan real. Ya, jadi sekali lagi domain itu adalah sebuah interval di mana semua input ini terletak. Ya. Sehingga outputnya itu adalah merupakan semua bilangan real. Nah, berdasarkan input yang ada di dalam interval domain itu, maka kita dapatkan juga output ya, berupa yaitu y di sini, dan output itu akan juga berada dalam sebuah interval. Nah, interval itulah yang kita sebut sebagai range. Ya, jadi contoh ya, yang nomor 1 misalnya kita punya fungsi 2. Fungsi fx ini adalah sama dengan x, dan fungsi gx ini adalah akar x dikurang 1. Nah, sekarang kita mau mencari domain dan range dari fungsi fx ini sendiri, atau dari fungsi g ini sendiri, atau operasi aljabarnya ya, f tambah g atau f kali g. Nah, sekarang kita lihat ya, kita lihat fungsi f dulu, fungsi f. Nah, fungsi f ini kita punya input ya, ini fx sama dengan x. Nah, inputnya ini adalah x. Ya, inputnya adalah x. Nah, kita tahu kalau inputnya adalah x, berarti ini berlaku untuk semua bilangan real. Artinya apa? Lihat, inputnya adalah x, kita lihat ya, kita gambar lagi ya seperti ini ya, supaya agak ada gambaran nih. Ini f, ini inputnya x, ini outputnya adalah y, sama dengan fx sama dengan x. Jadi di sini kita lihat berapapun nilai x yang masuk, outputnya pasti selalu bilangan real, ya kan? Nah, jadi inputnya x ini berlaku untuk semua bilangan real. Yaitu apa bilangan real? Yaitu dari minus tak hingga x sampai tak hingga. Inilah yang kita sebut sebagai domain dari f. Ya, atau bisa juga kita tuliskan domain dari f ini adalah minus tak hingga sampai tak hingga. Ya, ini tanda kurungnya seperti ini. Ya. Oke, artinya minus tak hingga dan tak hingga tidak terikut di dalamnya. Nah, sekarang kita lihat, kita coba gambarkan untuk supaya bisa lihat kira-kira gimana ya, apa ini gitu ya. Misalnya kita gambarkan ini adalah sumbu x. Nah, kita tahu dari minus tak hingga sampai plus tak hingga, inilah interval yang untuk input kita. Jadi artinya apa? Artinya semua titik-titik bilangan real ya, titik-titik di antara minus tak hingga sampai tak hingga ini bisa menjadi input dari fungsi f kita ini. Oke. Nah, sekarang kalau gitu kita mau tahu, berarti kita udah dapat domainnya, ini domainnya. Sekarang kita mau cari range-nya. Kalau kita mau cari range-nya, kita lihat, oke, outputnya apa? Outputnya itu ini adalah y sama dengan fx sama dengan x. Berarti kalau kita masukkan semua nilai-nilai x yang ada di dalam domain ini, kita akan mendapatkan interval outputnya.
Nah, interval outputnya itu yang namanya range. Nah, kalau domainnya berlaku dari minus tak hingga sampai tak hingga dan kita punya fungsi outputnya adalah sama dengan X juga, maka range-nya itu akan juga berada pada dari tak hingga, dari minus tak hingga sampai, tapi di sini Y sampai tak hingga, atau kita bisa tuliskan range dari F ini adalah minus tak hingga, koma tak hingga. Oh, ini kurungnya kurung yang seperti ini, bukan kurung kotak ya. Oke, dan kalau misalnya kita gambarkan sumbu Y-nya, dia akan seperti ini. Ini kita gambarkan, ini adalah sumbu Y, ya, bukan di sumbu X karena dia terletak di sumbu Y outputnya. Maka dia adalah dari minus tak hingga sampai tak hingga, maka outputnya itu akan berada di interval ini, ya, dari minus tak hingga sampai tak hingga. Nah, sekarang kita lanjut dengan Gx. Ya, Gx adalah sama dengan akar X dikurang 1. Ya, jadi kalau kita bikin analoginya seperti mesin tadi ya, ini adalah di dalam ini adalah G, maka ada input X dan outputnya adalah Y sama dengan akar X dikurang 1. Nah, domain untuk G ini dia tidak seperti domain F tadi, biarpun inputnya sama-sama X, tapi kita lihat kondisinya. Tidak semua nilai X kalau kita masukkan ke fungsi G akan menghasilkan output yang merupakan bilangan real. Ya, kenapa? Karena kita lihat di sini. Ini ada tanda akar. Tanda akar itu di dalam tanda akar tidak boleh negatif. Kalau negatif, kita akan menghasilkan bilangan imajiner, bukan bilangan real di situ. Jadi di sini yang harus kita patuhi adalah X kurang 1. Ini harus lebih besar sama dengan 0. Atau kita bisa tuliskan ini dipindahkan ke kanan, maka X ini harus lebih besar sama dengan 1. Nah, inilah. Jadi semua bilangan X yang lebih besar atau sama dengan 1 itu bisa menjadi input dari G. Karena selama X lebih besar atau sama dengan 1, maka output dari G akan merupakan bilangan real. Ini bisa ditulis, domain dari G ini adalah dari 1, X, tak hingga. Atau bisa ditulis juga 1, tak hingga. Tapi karena ini adalah tanda ada lebih kecil sama dengan, maka ini kotak. Ini karena tandanya hanya lebih kecil, maka dia ini, ya. Artinya dia tidak ikut dalam interval. Atau kalau kita gambarkan ya, kita gambarkan seperti ini, ya, ini sumbu X, maka dia dari tak hingga 1. Jadi dari 1 sampai tak hingga, semua titik-titik yang ada di sana itu bisa menjadi inputnya. Oke. Nah, sekarang bagaimana dengan outputnya? Outputnya adalah Y sama dengan Gx sama dengan akar X dikurang 1. Oke. Nah, kita masukkan aja angka-angka dari domainnya. Misalnya kita masukkan X sama dengan 1. Ini begitu kita masukkan, kita dapat Y sama dengan akar 1 dikurang 1. Ini adalah sama dengan 0. Nah, kalau gitu kita masukkan. Oke, kalau gitu kita masukkan X sama dengan 5. X sama dengan 5, Y sama dengan akar 4. Itu 2. Atau kita masukkan X sama dengan 101 misalnya. Ini Y-nya adalah sama dengan akar dari 100, yaitu 10. Dan seterusnya. Kita bisa lihat di sini bahwa kalau kita masukkan angka-angka dari yang termasuk dalam domainnya tadi, maka range-nya akan berada pada interval dari 0 sampai tak hingga, ya. Jadi intervalnya itu akan dari 0, maka range dari F ini adalah dari G, ya, ini bukan F lagi. Range dari G ini adalah tadi ya, range dari G ini adalah dari 0, Y ini adalah sampai tak hingga. Atau bisa kita tulis juga range dari G ini adalah dari 0 sampai tak hingga. Ini tanda kotaknya
kurungnya kotak, ini kurungnya biasa seperti ini. Ini adalah range-nya. Jadi range-nya dari 0 sampai tak hingga, sementara domainnya adalah tadi dari 1 sampai tak hingga. Oke. Sekarang kita lihat, kalau gitu bagaimana dengan apabila ini mengalami operasi aljabar. Nah, untuk itu kita lihat domainnya dulu. Kita tahu bahwa fungsi ini akan mengalami, kedua fungsi ini mengalami dua operasi aljabar, yaitu F ditambah G dan F dikali G. Ya. Kalau F ditambah G, dia akan menjadi X ditambah akar X dikurang 1. Dan F kali G ini adalah X dikali akar X dikurang 1. Nah, kedua operasi aljabar ini akan memiliki domain yang sama. Jadi, bagaimana dengan domainnya? Jadi, domain dari keduanya ini yaitu domain F tambah G sama dengan domain dari F kali G. Yaitu dia adalah merupakan irisan dari domain F yang beririsan dengan domain G. Ya. Nah, coba kita lihat. Kita gambarkan lagi seperti tadi. Kita punya sumbu X seperti ini. Ya, ini adalah sumbu X kita. Nah, sekarang kita gambarkan domain dari F tadi. Domain dari F tadi adalah dia dari minus tak hingga sampai tak hingga. Ini domain dari F, ya, dari minus tak hingga sampai tak hingga. Makanya kita coba tarik garis. Kita tarik garis sampai sini. Ini adalah domain dari F. Oke. Sekarang kita lihat domain dari G itu berapa? Domain dari G itu kita lihat tadi yang dari atas ini ya. Domain dari G itu adalah ini. Dari 1 sampai tak hingga. Kita gambar di sini. Dari 1 sampai tak hingga. Ini adalah domain dari G. 1 sampai tak hingga di sini. Nah, ini adalah domain dari G. Domain dari G. Nah, irisan dari domain F dan domain G adalah yang dimiliki oleh kedua-dua domain. Kalau gitu irisannya itu jelas ya. Irisannya itu adalah ini. Ya, ini adalah irisannya. Nah, irisan inilah yang menjadi domain dari F tambah G dan F kali G. Atau kita bisa tulis lagi di sini ya. Domain dari F tambah G sama dengan domain dari F kali G. Ini adalah yang kita arsir ini, yaitu dari 1 sampai tak hingga. Inilah domain dari F tambah G dan domain dari F kali G. Sekarang kita cari range-nya. Kita udah tahu tadi domainnya, yaitu domainnya sama, maka kita cari range-nya. Kita cari range untuk yang pertama ya, Y sama dengan F ditambah G. Ini kita mau cari range-nya. Pertama kita tulis lagi domainnya untuk supaya kita ingat ya. Domain F tambah G ini adalah dari 1 X sampai tak hingga. Oke. Nah, ini Y ini adalah sama dengan X ditambah akar X dikurang 1. Ya. Nah, sekarang kita masukkan satu-satu ya dari domainnya. Misalnya kita masukin X-nya sama dengan 1. Maka outputnya adalah Y sama dengan 1 ditambah akar 1 dikurang 1. Ini adalah sama dengan 1. Ya. Nah, kita masukin lagi. Bagaimana kalau yang lain? X sama dengan 5 misalnya. Maka Y sama dengan 5 ditambah akar 5 dikurang 1. Ya, ini adalah sama dengan 5 kurang 1 itu 5 kurang 1 itu adalah sama dengan 4. Akar 4 itu 2. Ya, ini akar 4 2 ditambah 5. Maka ini adalah 7. Dan seterusnya. Ya, dan seterusnya.
maka bisa kita lihat bahwa dia nilai Y-nya akan bertambah terus. Yang paling kecil adalah 1. Maka kita bisa bilang bahwa range dari F ditambah G ini adalah dari 1 ya, Y sampai tak hingga. Atau bisa juga kita tulis range F tambah G ini adalah dari 1 sampai tak hingga, ini kurungnya kotak, ini kurungnya bulat. Nah, sama juga. Sekarang Y sama dengan F kali G. Domainnya juga sama. Domain F kali G ini adalah dari 1 X tak hingga. Ya kan, Y sama dengan F kali G itu adalah X dikali akar X dikurang 1. Nah, X dikali akar X kurang 1, kita masukin dari domainnya. Misalnya kita masukin X sama dengan 1. Maka Y sama dengan 1 dikali akar 1 dikurang 1. Ini adalah sama dengan 0. Ya, misalnya kita masukin lagi X sama dengan 5. Maka Y sama dengan 5 dikali akar 5 dikurang 1. 5 kurang 1, 4. Akar 4, 2 kali 5. Ini akan adalah sama dengan 10. Dan seterusnya. Dan dia kita lihat membesar juga. Membesar dari 0 sampai tak hingga. Maka range dari F dikali G ini adalah dari 0 Y sampai tak hingga. Atau range dari F dot G ini adalah 0 sampai tak hingga, kurungnya seperti ini. Ya, jadi berbeda ya. Range F tambah G itu ini, range F kali G itu ini. Nah, sekarang soal yang kedua. Yang ditanya juga tetap sama ya. Kita punya Fx sama dengan akar X ditambah 1. Dan di sini kita punya Gx. Ini adalah akar X dikurang 1. Nah, Gx ini sama dengan contoh 1 ya. Jadi untuk mempermudah perhitungan, kita nanti nggak hitung domain dan range-nya, kita nggak akan cari lagi. Kita tinggal lihat contoh 1 saja. Nah, sekarang yang pertama kita cari adalah domain. Domainnya. Nah, sekarang kita mau lihat yang Fx dulu. Fx sama dengan akar X ditambah 1. Di sini jelas kita seperti contoh sebelumnya, kita bisa lihat bahwa yang di dalam tanda akar ini tidak boleh negatif. Maka ini bisa kita tuliskan bahwa X ditambah 1 itu harus lebih besar sama dengan 0. Maka ini bisa kita tuliskan bahwa X itu adalah lebih besar sama dengan minus 1. Ya, jadi di sini jelas bahwa range-nya itu, domainnya itu, domain dari F ini adalah dari minus 1 X tak hingga. Atau bisa ditulis juga minus 1 tak hingga kotak tanda kurung seperti ini. Nah, ini domain dari F. Nah, dari G, Gx ini adalah sama dengan akar X dikurang 1. Ya. Nah, ini kita bisa dapatkan dari contoh 1. Dari contoh 1 kita dapat bahwa domain dari G ini adalah dari 1 X tak hingga. Atau bisa kita tulis domain dari G ini adalah 1 sampai tak hingga kotak dalam kurung seperti ini. Nah, bagaimana dengan kedua operasi aljabarnya? Ya, sama juga. F ditambah G dan F dikali G ini ya akan mempunyai domain yang sama kedua-duanya. Ya, ini adalah akar X ditambah 1 ditambah akar X dikurang 1. F kali G itu adalah akar X ditambah 1 dikali akar X dikurang 1. Nah, di sini juga sama. Domain dari F ditambah G itu adalah sama dengan domain dari F dikali G. Itu adalah irisan dari domain F beririsan dengan domain G. Nah, bagaimana cari irisannya? Sama.
Kita coba lihat, kita visualisasikan, kita gambarkan ya. Ini sumbu X, maka kita bisa lihat ya, pertama adalah yang F. Domain F itu dari -1 sampai tak hingga. Maka kita bisa bilang inilah dia domain dari F ya. Ini adalah domain dari F. Nah, domain dari G itu ada dari 1 sampai tak hingga di sini. Maka ini adalah domain dari G. Nah, irisannya yang dimiliki oleh kedua-duanya. Maka yang dimiliki oleh kedua-duanya itu adalah yang ini. Ya, yang warna orange sini. Di sini dia. Ya, inilah domain F tambah G dan domain F kali G. Atau kita bisa tulis domain F ditambah G sama dengan domain F dikali G itu adalah dari 1 sampai tak hingga. Ya, itu yang warna orange di atas ini. Ini dia. Itulah domainnya. Sekarang kita mau cari range-nya. Ya, range. Kita mulai dari fx. Fx sama dengan akar x ditambah 1. Ya, di sini kita tulis lagi domainnya biar kita nggak lupa ya, biar gampang kerjanya. Ini adalah -1, sekoma tak hingga dari sini. Maka untuk cari range-nya, angka-angka dari domain ini yang kita masukkan. Kita ambil x sama dengan -1. Ya, maka y sama dengan fx sama dengan akar x ditambah 1. Ya, ini adalah kita masukkan x-nya sama dengan -1, ini akar -1 ditambah 1, maka kita dapat akar 0, hasilnya adalah 0. Ya. Nah, sekarang kita pilih lagi, kalau x-nya sama dengan 0, maka y-nya sama dengan akar 0 ditambah 1. Akar 1 ini kita dapat 1. Ini x sama dengan 2 misalnya. Y sama dengan akar 2 ditambah 1. Ini adalah sama dengan akar 3 dan seterusnya. Dan ini membesar ya dari 0 sampai tak hingga. Maka kita bisa bilang bahwa range dari F ini adalah dari 0 Y sampai tak hingga. Atau kita bisa tulis range dari F ini adalah 0 sampai tak hingga. Kotaknya yang kiri kurungnya yang sebelah kiri kotak, yang sebelah kanan itu tanda kurung. Nah, bagaimana dengan GX? GX adalah sama dengan akar 1 dikurang X. Nah, ini tinggal kita ambil dari contoh 1 karena sama persis ya. Dari contoh 1 kita dapat bahwa range dari G ini adalah 0 Y tak hingga. Atau bisa kita tulis range dari G ini adalah 0 tak hingga kotak tutup kurung seperti ini. Nah, sekarang kita mencari range dari Y sama dengan F ditambah G. Ya, ini adalah akar X ditambah 1 ditambah akar X dikurang 1. Nah, domainnya yang udah kita dapatkan dari perhitungan kita sebelumnya, domain F ditambah G ini adalah dari 1 X tak hingga. Nah, tinggal kita masukin aja. X sama dengan 1. Berapa Y-nya? Y sama dengan akar 1 ditambah 1 ditambah akar 1 dikurang 1. Maka ini adalah akar 2. Kalau kita pilih X sama dengan 2, berapa Y-nya? Y sama dengan akar 2 ditambah 1 ditambah akar 2 dikurang 1. Ya, ini adalah sama dengan akar 3 ditambah 1 dan seterusnya, makin besar ya. Dari sini ke sini dan terus kalau X-nya ditambah maka Y-nya akan makin besar. Maka kita bisa bilang bahwa range dari F ditambah G itu adalah akar 2 Y tak hingga. Atau kita bisa bilang range F ditambah G itu adalah akar 2
tak hingga, ini kotak, ini kurung, seperti ini. Nah, sekarang yang terakhir dari nomor 2 adalah Y sama dengan F dikali G. Itu adalah akar X ditambah 1 dikali X dikurang 1. Nah, domainnya ini sama dengan yang di atas. Ya, ini adalah 1 X tak hingga. Nah, kita masukkan lagi sama seperti tadi. X sama dengan 1, maka ini akan kita dapatkan Y sama dengan akar 1 ditambah 1 dikali akar 1 dikurang 1. Ya, ini 0 ya. Ini 0, maka kita dapatkan ini adalah sama dengan 0. Dan X sama dengan 2, Y-nya sama adalah akar 2 ditambah 1, yaitu akar 3 dikali 2 dikurang 1. Maka ini adalah akar 3. Kita terus bisa tambahkan X sama dengan 3, X sama dengan 4, sampai X sama dengan 1 juta, X sama dengan 10 juta. Dia akan terus bertambah ya dari sini. Maka kita bisa tulis range dari F kali G itu adalah dari 0, Y tak hingga, atau range dari F kali G itu adalah kita bisa tuliskan 0 tak hingga, ini kotak tutup kurung.